Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Azara, kelas 12. Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan integrasi bangsa dan negara RI, negara kita Republik Indonesia, memang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan itu tidak serta-merta membuat kita bebas dari penjajahan. Pada saat itu, Belanda tidak langsung mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Belanda bahkan tidak mengakui hasil perjanjian Linggarjati yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda melancarkan serangan yang dikenal sebagai agresi militer. Akibatnya, kedaulatan dan persatuan bangsa terancam dan memicu adanya perlawanan di berbagai daerah. Masa-masa ini disebut sebagai masa revolusi fisik yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Karena selain berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, para pejuang juga berjuang untuk mempersatukan NKRI yang dipecah belah oleh Belanda. Untuk meredam konflik antara Indonesia dan Belanda, PBB yang diwakili oleh Komisi 3 Negara menangani perundingan yang diadakan di sebuah kapal milik Amerika Serikat bernama USS Renville. Perwakilan Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara perwakilan Belanda diketuai oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan tersebut dinilai menguntungkan bagi Belanda karena Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Selain itu, perundingan Renville menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Hasil perundingan ini mendapat kecaman dari rakyat Indonesia dan menyebabkan Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau yang bisa disebut PKI. Puncak dari perlawanan adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan tersebut memicu pemberontakan di wilayah Indonesia lainnya, seperti pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pemberontakan APRA di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dipicu oleh perbedaan ideologi dan keinginan untuk mendirikan negara sendiri. Para pemberontak ingin mengganti konsep negara menjadi negara Islam atau mengganti ideologi bangsa menjadi ideologi komunis. Selain itu, masih ada pihak yang ingin membentuk negara feodal atau kerajaan. Pemberontakannya dalam negeri ini tentunya mengancam kedaulatan dan persatuan bangsa yang saat itu baru merdeka. Untungnya, pemerintah Indonesia berhasil meredam pemberontakan tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer dengan membentuk pasukan khusus yang meredam pemberontakan tersebut. Sehingga, semenjak tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan dan persatuan bangsa pun dijaga dengan integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembaruan dari berbagai komponen yang berbeda. Pembaruan ini pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Integrasi bangsa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Yang ketiga, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yaitu hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Integrasi bangsa Indonesia dibentuk oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Integrasi bangsa juga dapat terhambat dan terancam oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama,
kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk menghindari ancaman tersebut dan menjaga integrasi bangsa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, tidak berperilaku rasis. Yang kedua, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Yang ketiga, bertindak adil kepada sesama. Yang keempat, bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap antar sesama manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertama, sejarah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.